Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nur Farida. Di sini saya akan membahas tentang hakikat manusia dan alam semesta dalam konteks pendidikan Islam bagi manusia. Nah, sebelumnya udah pada tahu kan apa itu pendidikan? Ya, pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi lebih dewasa atau untuk mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi, baik secara mental maupun spiritual. Nah, selain pendidikan, saya akan juga membahas tentang manusia. Pastinya kalian sudah ada tahu apa itu manusia. Ya, manusia adalah contohnya diri kita sendiri. Diri kita adalah manusia. Lalu apa sih arti sebenarnya dari manusia? Manusia adalah satu jenis makhluk hidup yang menjadi anggota populasi di permukaan bumi ini, yang selalu berusaha dan berjuang untuk memanfaatkan alam sekitarnya dengan cara menggunakan daya dan tenaga alam untuk kepentingan dirinya. Maka dari itu, Allah menciptakan manusia di alam semesta ini sebagai makhluk yang dianggap tidak mampu untuk hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantungan. Di sini ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama tentang hakikat manusia dalam Al-Quran, yang kedua tentang hakikat alam semesta, dan yang ketiga adalah fungsi pendidikan Islam bagi manusia. Nah, sekarang kita bahas yang tentang materi pertama, yaitu hakikat manusia dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu ada 3 ungkapan kata tentang manusia. Yang pertama itu ada Al-Bashar, Al-Insan, dan Bani Adam. Nah, Al-Bashar, apa sih itu Al-Bashar? Al-Bashar itu diartikan sebagai kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Jadi, nah, dari makna al-bashar tadi dapat disimpulkan bahwa secara biologis yang mendominasi manusia itu adalah kulitnya, bukan rambut atau bulunya. Dan kata al-bashar di dalam Al-Quran itu sudah dinyatakan sebanyak 36 kali dan tercantum dalam 26 surat dalam Al-Quran. Setelah al-bashar, sekarang ada al-insan. Al-insan di dalam Al-Quran itu dinyatakan untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk hidup yang jasmani atau rohani. Maksudnya yaitu sebagai makhluk hidup yang sehat, baik jiwa maupun raganya. Nah, harmonisasi kedua aspek tersebut dapat mengantarkan manusia pada makhluk Allah yang unik, istimewa, dan sempurna. Kemudian, makna dari kata al-insan dalam Al-Quran juga tercantum pada surat At-Tin ayat 6, kemudian pada surat Asyura ayat 48, dan yang terakhir yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kemudian, setelah al-insan, yang ketiga itu adalah Bani Adam. Dalam Al-Quran, kata Bani Adam itu adalah menekankan pada amaliyah manusia, sekaligus pemberi arah kemana dan dalam bentuk apa aktivitas tersebut dapat dilakukan. Dan kata Bani Adam tersebut juga memberi kebebasan manusia dalam melakukan suatu kegiatan apapun. Jadi dapat disimpulkan dari kata Bani Adam ini, amalan manusia itu sangat diperhitungkan. Jadi sebagai manusia kita harus tahu amal yang baik dan amal buruk. Kita harus tahu mana kegiatan yang baik dan kegiatan yang buruk yang akan kita lakukan. Kegiatan baik kita lakukan dan kegiatan buruk kita tinggalkan. Jadi agar kata Bani Adam itu sangat bermakna dalam diri manusia. Setelah materi pertama selesai, sekarang saya akan membahas tentang materi kedua, yaitu hakikat alam semesta. Nah, alam semesta itu apa sih? Isi alam semesta itu apa aja gitu kan. Nah, filsafat yang pertama lahir yaitu adalah filsafat alam. Dan filsafat alam ini diciptakan oleh orang-orang Yunani, yaitu orang-orang perantauan yang mengembara ke kota-kota lain, terutama Asia Kecil. Kemudian, beberapa filsafat menyatakan bahwa segala sesuatunya itu adalah air. Kemudian, ada juga filsafat lain yang menyatakan bahwa segala sesuatunya itu adalah apeiron atau zat yang tidak terbatas. Dan ada lagi filsafat yang mengatakan bahwa awal mula dari segala sesuatunya itu adalah udara. Dan begitu seterusnya sampai filsafat alam ini menyebar ke kota-kota lain. Jadi yang terdapat di dalam alam semesta ini adalah ada air, udara, atau apeiron, atau zat yang tidak terbatas. Itu adalah isi dari alam semesta ini. Kemudian materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu fungsi pendidikan Islam bagi manusia. Nah, berarti pendidikan Islam berarti itu adalah berkaitan dengan agama. Ya, kita semua punya agama, apalagi masyarakat Indonesia. Pasti semua mempunyai agama, tidak ada yang tidak mempunyai agama. Kenapa harus mempunyai agama gitu kan? Agama itu berperan penting dalam kehidupan manusia. Agama itu menjadi pemandu dalam kehidupan yang bermakna damai dan martabat.
Dan pendidikan Islam bila dilihat dari segi kultural umat manusia adalah sebagai alat pemberdaya masyarakat. Sebagai salah satu alat, pendidikan ini dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia sebagai makhluk hidup pribadi dan sosial kepada titik optimal kemampuannya untuk mencapai kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sampai sini dulu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Laila Nur Farida mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.